Target juara, dua kata yang kini kembali menggema di tengah persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. Setelah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang luar biasa di level Asia, kini publik Indonesia berharap satu hal yang belum pernah benar-benar berhasil diwujudkan, mengangkat trofi juara Asia Tenggara. PSSI memang menargetkan prestasi tinggi di turnamen ini. Namun menariknya, pelatih John Herdman justru memilih meredam ekspektasi dan meminta seluruh pemain fokus pada proses, bukan tekanan menjadi juara. Lalu, seperti apa sebenarnya persiapan timnas Indonesia? Siapa saja lawan yang harus dihadapi? Dan apakah kali ini Garuda benar-benar memiliki peluang terbaik untuk membawa pulang trofi ASEAN Championship? Mari kita bahas secara lengkap. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini persiapan timnas Indonesia dilakukan jauh lebih terstruktur. John Herdman sudah mengumpulkan para pemain sejak awal Juli melalui pemusatan latihan di Bali. Training camp ini bukan sekadar menjaga kebugaran pemain. Tim pelatih memanfaatkan waktu hampir 3 minggu untuk membangun chemistry, memperbaiki organisasi permainan, meningkatkan pressing, transisi menyerang, hingga mematangkan berbagai skema bola mati. Herdman memahami bahwa waktu persiapan adalah modal terbesar sebelum memasuki turnamen yang jadwalnya sangat padat. Karena itu hampir setiap sesi latihan dibuat menyerupai situasi pertandingan sesungguhnya. Selain aspek teknis, komunikasi antar pemain juga menjadi perhatian. Indonesia kini dihuni pemain yang berasal dari berbagai kompetisi. Ada yang bermain di Super League Indonesia, ada pula yang berkarir di luar negeri. Menyatukan karakter permainan mereka menjadi pekerjaan penting bagi staf pelatih. Menjelang akhir TC, Herdman juga mulai mengerucutkan daftar pemain menuju skuad final berisi 23 nama yang akan dibawa ke turnamen. Menariknya, ketika banyak pihak berbicara soal target juara, John Herdman justru memberikan jawaban yang cukup berbeda. Menurutnya, tim tidak boleh terlalu sibuk memikirkan trofi. Yang paling penting adalah memenangkan setiap hari latihan, berkembang setiap pertandingan, dan terus memperbaiki kualitas permainan. Filosofi ini sebenarnya pernah ia terapkan ketika membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Saat itu, Herdman mengaku tidak pernah membebani pemain dengan target akhir. Sebaliknya, ia meminta seluruh skuad fokus pada pertandingan berikutnya. Pendekatan yang sama kini dibawa ke timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti ambisi juara menghilang. PSSI tetap berharap Garuda mampu menjadi kampiun ASEAN Championship 2026. Dengan kualitas pemain yang semakin merata, pengalaman internasional yang meningkat, dan fondasi permainan yang terus berkembang, optimisme tersebut tentu memiliki alasan yang kuat. Kini tantangannya adalah bagaimana para pemain mampu menjaga konsistensi ketika tekanan pertandingan mulai meningkat. Meski Indonesia datang dengan penuh optimisme, perjalanan menuju gelar juara dipastikan tidak akan mudah. Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Di atas kertas, Vietnam masih menjadi lawan paling berat. Mereka merupakan juara bertahan sekaligus tim yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Namun di lain sisi Singapura juga tidak boleh dianggap remeh. Pengalaman mereka di turnamen regional seringkali membuat mereka tampil jauh lebih berbahaya dibandingkan performa di pertandingan persahabatan. Sedangkan Kamboja dan Timor Leste juga terus menunjukkan perkembangan. Dalam sepak bola modern, tidak ada lagi pertandingan yang benar-benar mudah. Laga pertama melawan Kamboja bahkan bisa menjadi penentu arah perjalanan Indonesia di fase grup. Jika mampu meraih kemenangan meyakinkan, kepercayaan diri para pemain tentu akan meningkat sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih berat. Jika dibandingkan beberapa tahun lalu, Indonesia kini memiliki banyak keunggulan. Pertama adalah kedalaman skuad. Persaingan di setiap posisi membuat kualitas tim menjadi lebih merata. Kedua adalah mental bertanding. Dalam 2 tahun terakhir Indonesia semakin sering menghadapi negara-negara dengan level permainan lebih tinggi. Pengalaman tersebut tentu membentuk karakter pemain menjadi lebih percaya diri. Ketiga adalah kualitas kepelatihan. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat kuat dalam membangun organisasi tim. Ia berhasil membawa Kanada kembali ke Piala Dunia setelah penantian panjang. Kini pendekatan yang sama mulai diterapkan kepada timnas Indonesia. Namun ada satu hal yang tetap menjadi pekerjaan rumah, yaitu konsistensi. Dalam beberapa turnamen sebelumnya, Indonesia sering tampil sangat baik di satu pertandingan, tetapi kehilangan ritme pada laga berikutnya. Jika masalah ini berhasil diperbaiki, peluang Garuda untuk melangkah hingga final tentu akan semakin besar. Piala AFF 2026 akan menjadi ujian pertama bagi era baru timnas Indonesia bersama John Herdman. Persiapan yang matang, training camp yang panjang, kualitas pemain yang semakin baik, hingga dukungan luar biasa dari supporter menjadi modal penting bagi Garuda. Namun di lapangan,
Nama besar tidak akan berarti tanpa kerja keras selama 90 menit. Indonesia memang memiliki target juara, tetapi seperti yang diingatkan Hertman, trofi tidak diraih hanya dengan membicarakannya. Trofi diraih melalui proses, disiplin, kerjasama, dan kemampuan memenangkan setiap pertandingan satu demi satu. Kini tinggal menunggu apakah seluruh persiapan tersebut benar-benar mampu membawa timnas Indonesia mengakhiri penantian panjang dan akhirnya berdiri di podium tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Ataukah Garuda masih harus menunggu kesempatan berikutnya? Kita akan segera mendapatkan jawabannya. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu menjadi juara Piala AFF 2026? Siapa pemain yang menurut kalian akan menjadi pembeda di turnamen kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan berita sepak bola dunia.